Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke teman-teman, kita masuk ke part 4 ya, daripada lama-lama. Silakan buat kalian yang baru gabung di part 4 ini, kalian harus lihat juga untuk part 1 sampai part 3-nya ya. Part 1 sampai part 3. Atau kalian silakan gabung di grup Telegram saya yang ada di kolom deskripsi supaya kalian nggak ketinggalan materinya ya. Oke. Untuk part 4 kita akan membahas tentang sistem pemerintahan dan juga Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman ya. Ini saya ambil dari materinya Mas Arief Wicaksono 92 ya. Terima kasih untuk Mas Arief. Saya masih menggunakan materi ini untuk saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama adalah 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Nah, jadi ini sering banget keluar juga ya, sering banget keluar dan hampir sama seperti ini ya materinya yang keluar. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Ya, jadi Indonesia berdasarkan atas hukum. Apa istilah dari Rechtsstaat itu? Ya, biasanya seperti itu. Berarti Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Kemudian yang kedua adalah Indonesia juga menganut sistem konstitusional. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, bukan presiden, teman-teman ya. Biasanya orang-orang ada yang kejebak di tangan presiden, padahal paling tinggi adalah di tangan MPR. Ya. Kemudian presiden itu sebagai apa? Itu sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Ya, jadi sebagai pelaksananya, penyelenggaranya. Tapi kalau kekuasaannya di tangan MPR. Kemudian presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nah, ini yang sering juga ditanyain teman-teman ya. Apakah presiden bertanggung jawab pada DPR? Tidak, ya. Kemudian untuk yang ketujuh teman-teman, untuk yang ketujuh adalah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Ini memang seperti itu teman-teman ya. Maksudnya adalah bahwa segala tindak laku atau tindak keputusan dari presiden itu adalah tidak sepenuhnya mutlak ya teman-teman, ataupun absolut. Jadi masih bisa untuk diubah seperti itu. Ya. Kemudian langsung masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya udah masuk di part 1 teman-teman ya, atau part 2 lupa saya. Tapi yang jelas ini dibahas lagi di sini. Untuk Bhinneka Tunggal Ika ya. Belum. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berasal dari Jawa kuno ya, yang artinya bineka itu berbeda ya, secara realitas sosialnya itu berbeda. Tunggal itu artinya satu dan Ika itu artinya itu ya. Nah, Bhinneka Tunggal itu diambil dari kitab Sutasoma. Kalau Pancasila itu dari Negara Kertagama ya teman-teman ya, beda ya. Nah, ditulis oleh siapa? Untuk Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Empu Tantular pada Kerajaan Majapahit. Nah, pencetusnya adalah siapa? Muhammad Yamin, teman-teman ya. Kemudian dilanjutkan oleh Tanhana Dharma Mangrua oleh I Gusti Bagus Sugriwa. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk sejarah Bhinneka Tunggal itu sendiri. Kemudian lanjut ya. Nah, untuk ini saya agak bahasa Jawanya agak sulit ya, nggak usah dibacain, silahkan kalian aja lihat di tampilan ya. Jadi awalnya kalimat yang di atas ini, Bhinneka Tunggal Ika ini ya, diambil dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua ya, di bawah sendiri. Ini di baris keempat teman-teman ya. Ini saya garis ini ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman. Jadi diambil dari baris keempat teman-teman ya. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Buddha selama kerajaan Majapahit. Nah, itu jadi asal usulnya ya teman-teman ya. Diresmikan untuk sebagai sebuah negara teman-teman. Oke. Dan tanggal 17 Agustus tahun 50, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 51 dan juga UUD 45 pasal 36A. Nah, nih. Jadi Bhinneka Tunggal Ika terdapat di situ ya. Di UUD 45 pasal 36A Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu teman-teman ya. Lanjut. Nah, itu udah di part 5 teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut. Memang saya buat potongan kecil-kecil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kita bisa lanjut di part 6-nya ya, supaya nggak terlalu ini teman-teman nggak terlalu panjang videonya, karena di part 1 sampai part 4 itu panjang-panjang semua ya. Oleh karena itu semakin kesini saya akan bagi semakin singkat materinya supaya paham ya teman-teman, walaupun saya bacanya agak cepat karena belum sampai materi. Silahkan kalian gabung di grup Telegram saya aja supaya lebih paham. Terima kasih, ketemu lagi di part 5 ya teman-teman ya. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya.